Terus lu apa? Pindah di mana? Alamatnya di situ. Apa lagi? Pindah dulu ya. Kalau minta kasih coba kasih dulu mau. Ini udah dari mana? Masuknya dulu ya. Kan, keluar ya. Diberi mana dong? Oh ya, berarti dia semua. Ini aja boleh katakan dulu atau kata aslinya dulu ya. Ya. Jackson, Pak Profesor, bisa dengar di sana? Bisa, Pak Eka. Oh ya, alhamdulillah. Lajang dia pertama. Kita sudah ikan dia. Berani. Nah, kasih dia banyak ngomong. Saya nggak ada tarik. Jadi mana mau tempat itu misalnya di kelurahan, minta sama atau biasa capim kalau seratus lebih banyak. Ya, nggak ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepulauan Riau. Siang hari ini kembali kita berjumpa dan masih seputar pembahasan terkait pada pandemi dari sisi-sisi yang berbeda. Kami tetap untuk mengajak seluruh sahabat Haluan Riau untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun, termasuk untuk meningkatkan imun tubuh. Pada siang hari ini, sebagai narasumber kita dalam talkshow Haluan Riau, pembahasan masalah pandemi ini dengan mengambil tema optimisme di tengah pandemi COVID-19. Ada di sini Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi, SHMCL, yang merupakan Rektor Universitas Islam Riau. Selamat bergabung, Prof. Bisa dengar kami, Prof? Ini kita lagi menghubungkan dengan Profesor. Profesor, masuk? Bisa? Halo, bisa Pak Eka, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Profesor sudah bersedia menjadi narasumber dalam talkshow ini. Mudah-mudahan nantinya kita bisa apa yang Profesor alami, termasuk juga langkah-langkah mungkin ada saran atau apa dalam mengatasi pandemi ini. Karena kita melihat ada di masyarakat itu ada sebuah pesimis kita melihat bahwa ketika COVID ini terjadi, semuanya seperti ketakutan. Nah, masyarakat, tapi ada juga yang cuek. Nah, ini yang mungkin kita bisa bahas nantinya. Terkait pada pandemi ini, untuk
eh, artinya masalah terkait pada optimis. Optimis ini saya pikir bagaimana kita membangun ini, Dok, Profesor. Artinya saat ini kita melihat bahwa kecenderungan masyarakat masih abai dan masih cuek terhadap COVID-19. Nah, mungkin ini sebuah kepercayaan atau sebuah keyakinan benar enggak? Nah, itu masih tertanam juga sampai saat ini. Padahal sudah banyak artinya yang mengalami, yang mendapat bahkan sampai meninggal dunia. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki optimisme yang tertinggi di Asia Tenggara. Nah, ini karena ukuran yang kita lihat dengan tingkat kesembuhan yang semakin baik. Nah, saya mungkin langsung saja kepada Profesor. Artinya yang pertama itu sejauh ini bagaimana Profesor melihat pandemi ini di tengah masyarakat? Ya mungkin khususnya Riau lah saat ini dan nasional secara umum. Kita dimulai saja penjabarannya dari sana, Prof. Bagaimana melihat masyarakat saat ini terhadap pandemi, pendapat mereka seperti apa, dan dalam segi akademis seperti apa pula? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Eka Buana Putra, para sahabat Haluan Riau yang berbahagia pada siang hari ini. Senang sekali saya bisa ikut sharing dalam FGD yang ditaja oleh Haluan Riau pada hari ini. Dengan tema membangun optimisme di tengah pandemi COVID-19, khususnya di daerah kita Riau, dan umumnya di Indonesia. Kalau kita lihat berapa lama sudah perjalanan COVID ini di negara kita sejak bulan Maret, berarti sudah 8 bulan berlalu. Kita dihantam oleh pandemik yang dulu kita menonton kejadian seperti ini di Wuhan, Cina. Tahu-tahu di awal Maret hadir di negara kita dan hadir kemudian di daerah kita. Dan sudah banyak yang terpapar, sudah hampir 500 juta orang terpapar COVID-19 ini di Indonesia, dan sudah sebanyak 15.000 lebih yang meninggal dunia. Apalagi kalau lihat dari data secara internasional atau dunia, sudah di atas 50 juta, hampir 55 juta, mungkin hari ini sudah 55 juta lebih. Karena pertambahan yang cukup tinggi, semakin hari justru semakin tinggi. Dan angka kematian sudah 1,3 juta orang. Nah, bagaimana kita membangun optimisme? Sebagai orang hidup, optimisme ini harus ada dalam setiap pribadi kita. Karena jangan dijadikan COVID-19 sebagai alasan kita untuk tidak bisa optimis atau pesimis. Ini berbahaya sekali karena banyak orang beranggapan bahwa nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Pandemi COVID-19 gitu ya. Susah kita berbuat. Ya susah sih memang susah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bukan berarti kita harus pesimis menghadapi situasi pandemi di negara kita atau di dunia ini. Sikap optimisme inilah yang membantu pribadi-pribadi kita untuk bisa mengatasi problem yang sedang dunia hadapi, khususnya kita di Indonesia dan Riau lebih khusus lagi. Karena COVID-19 ini nggak tahu kita, dia ada di mana,
dan dia berapa lama di daerah itu atau di tempat itu, kita nggak tahu. Musuh yang tidak kelihatan. Tetapi dia ada. Kadang-kadang ditanyakan, saya karena alumni COVID, orang tanya, di mana kenanya Prof? Aduh, tolong jangan ditanya itu, sekarang. Nggak bisa saya jawab, saya tidak keluar kota juga, saya tidak berkerumunan segala macam, tapi saya kena. Nah, bukan berarti kalau kita sudah kena langsung pesimis, ini malaikat maut sudah dekat. Karena ajal itu ya di tangan Tuhan, kita nggak tahu. Tetapi begitu kita kena misalnya, semangat optimisme untuk sembuh, untuk bisa keluar dari paparan COVID harus setiap saat kita tingkatkan sehingga akhirnya kita bisa sembuh. Dan banyak orang sembuh, seperti dikatakan oleh Pak Eka tadi, tingkat kesembuhan COVID-19, artinya orang-orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia itu semakin hari, alhamdulillah semakin tinggi, semakin menjanjikan. Nah, bagaimana sikap dari masyarakat di Riau khususnya, di Pekanbaru lebih khusus lagi, karena sehari-hari kita ada di kota Pekanbaru, kita masih menyayangkan sekali sebagian dari warga kota ini yang abai dengan imbauan-imbauan dari pemerintah. Terutama 4M, jadi tidak 3M lagi, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan. 4M ini. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Masih banyak kita masih terima undangan-undangan wedding ataupun pernikahan, perkawinan, resepsi perkawinan hampir setiap minggu. Ini kan teringat kita dengan kejadian beberapa hari yang lalu di Jakarta yang sudah menjadi korban 2 orang Kapolda di Indonesia gara-gara kerumunan ini. Belum lagi yang lainnya sekarang sedang diproses oleh Polri, dan pada hari kemarin Kapolri pun sudah mengeluarkan surat perintah untuk tidak main-main agar lebih tegas lagi ditegakkan ketentuan protokol kesehatan COVID-19 ini. Dan Pak Presiden pun, Pak Jokowi sudah mengatakan hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Nah, kesehatan dan keselamatan jiwa orang ini kan luar biasa. Keinginan dari negara, pemimpin tertinggi di negara ini, Presiden, untuk melindungi rakyat. Rakyat tidak boleh meninggal, tidak boleh mati karena COVID. Nah, karena itu kita sama-sama menjaga dan menegakkan protokol kesehatan COVID-19 tersebut. Jadi kesan saya di Pekanbaru, di Riau ini, masih banyak acara-acara yang dibuat, terutama di tengah-tengah masyarakat, di kampung-kampung, perkawinan, resepsi pernikahan, yang sulit dikendalikan, menjaga jarak, itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharuskan oleh protokol kesehatan COVID-19 tersebut. Saya pikir itu untuk pembukanya, Pak Eka. Ya, menarik saya pikir, Prof, ketika apa yang Prof katakan tadi, bahwa Prof adalah salah satu yang juga mengalami terkait pada COVID ini sendiri. Padahal semua sudah dilakukan untuk menghindarinya. Apalagi mungkin orang yang abai, bisa saja tanpa disadari, tanpa karena memang musuh yang saat ini tidak terlihat. Nah, apa yang menjadi saya pikir ini harus menjadi sebuah titik balik lah. Artinya ketika kita inginkan masyarakat itu tidak ikut dalam aturan itu sendiri, tapi di sisi lain masih banyak kontra-kontra yang tidak yakin akan COVID ini. Nah, mungkin Prof bisa sedikit menceritakan apa sebenarnya yang
Prof alami mungkin gejala-gejalanya seperti apa, kebenaran ya, artinya sebuah kebenaran bahwa COVID ini memang ada. Yep. Memang masih banyak orang yang tidak percaya COVID itu ada, karena dia tidak kelihatan sekali. Bahkan dengan menggunakan teleskop pun kata ahlinya tidak kelihatan. Begitu sangat kecilnya virus ini, hingga tidak kelihatan secara kasat mata, harus menggunakan teknologi yang canggih bisa melihatnya. Nah, saya orang yang terpapar COVID bergejala, bahkan bergejala berat saya. Bergejala berat, lebih kurang hampir 1 bulan lebih, ya 1 bulan lebih saya tidak masuk kantor karena terpapar oleh COVID ini. 2 minggu, 14 hari itu berada dalam hospitality atau dirawat inap di rumah sakit. 2 minggu setelahnya itu recovery, dan sebelum terkena atau sebelum dibawa ke rumah sakit, ada 1 minggu lebih kurang saya di rumah karena gejalanya masih ringan. Nah, gejala yang saya alami itu seperti yang ditayangkan oleh berbagai media massa, media elektronik. Di antaranya adalah demam tinggi. Saya memang demam tinggi ketika itu di akhir bulan Agustus, tanggal 25 demam tinggi, dan kebetulan pada bulan November tahun lalu saya pernah demam tinggi juga selama 3 hari dirawat. Tapi betul COVID belum ada waktu itu di Indonesia. Saya demam tinggi, 3 hari dirawat, habis itu keluar udah sembuh. Nah, kejadian di akhir bulan Agustus 25 itu demam tinggi hampir seperti itu. Saya rasakan. Tetapi ini disertai dengan batuk. Nah, batuknya kering, panjang, nggak bisa ditahan, ya nggak bisa ditahan, dan kemudian ada sesuatu yang aneh dirasakan, kok penciuman nggak ada. Nah, indera penciuman tidak berfungsi lagi, indera perasa pun tidak berasa lagi. Apa yang dimakan kok sama aja rasanya, tidak ada rasa gitu. Penciuman juga gitu, kita pengen mencium makanan, pengen mencium sesuatu yang bau-baunya kuat seperti nangka misalnya kan cukup kuat, atau jengkol kalau kita makan. Ada abu-abu di paru. Ada kecurigaan kuat ini COVID. Dan ditawari untuk untuk swab malam itu, tetapi tidak dilakukan. Saya tidak lakukan karena sudah malam, akhirnya pulang lagi. Kasih obat, 3 hari minum obat, kemudian udah habis obatnya, demamnya masih tinggi, ke rumah sakit lagi. Nah, barulah di swab, setelah ronsen lagi, periksa darah lagi, di swab, baru dinyatakan besok harinya tanggal 2 September positif COVID. Nah, saya sampaikan di kampus bahwa saya positif COVID, saya tidak masuk, supaya tidak menjadikan orang lain sebagai korban terpapar COVID. Tanggal 5, saya sudah tidak tahan lagi karena kondisinya semakin berat, dan akhirnya saya mencari rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, isolasi, agar tidak lebih buruk situasi kesehatan dan tidak membahayakan keluarga yang lain. Istri saya juga terpapar COVID, tapi dia OTG. Berbeda dengan yang saya alami. Jadi selama dalam perawatan, makin hari makin serius COVID saya itu. Menghantam paru,
menghantam sendi-sendi, rasanya begitu lemah, lemas. Tetapi optimisme untuk sembuh selalu saya kuatkan dalam diri, dibantu dengan dorongan dukungan dari keluarga, istri, yang satu kamar dengan saya dalam isolasi tersebut. Bagaimanapun kondisinya selemah apapun, makan tetap saya paksakan, minum tetap dimaksimalkan banyak sekali, sehingga buang air kecil itu sering sekali. Jadi alhamdulillah berkat doa dari banyak sahabat, dari kawan-kawan di kantor, tetangga, sanak saudara, keluarga apalagi, akhirnya setelah 2 minggu dinyatakan negatif hasil dari swab-nya. Ini yang saya alami, Pak Eka. Udah fit lagi, Prof ya. Alhamdulillah. Untuk apa itu berapa lama yang dirasakan yang sangat-sangat artinya yang sangat apalah, yang sangat fatal lah gejala itu? Yang sangat fatal itu ketika sesak datang. Jadi tidak disangka-sangka karena kondisi semakin memburuk. 2 minggu di rumah sakit itu mungkin 12 hari, 11 hari saya dikasih pakai oksigen. Saya pakai oksigen dalam 2 tingkat. Tingkat parah itu oksigen yang nutup hidung dan mulut, dibungkus gitu. Sedangkan sebagian harinya pakai selang lagi. Nah, pakai selang ke lubang hidung, artinya sudah ada perbaikan. Ada kemajuan, ada koreksi terhadap kondisi paru, pernapasan. Makanya dilepas, diganti oksigen dengan kadar yang lebih kecil dalam menangani pernafasan yang terjadi. Jadi sesak itu yang sangat berbahaya, Pak. Nggak bisa bernapas kita, langsung terbangun ketika tidur, baru mau tidur, sementara tidur itu sangat sulit, barang mahal, barang langka yang kita rasakan sebagai pasien COVID. Begitu ada rasa tidur, langsung sesaknya datang, terbangun lagi, betul-betul tidak bisa bernafas. Sampai 12 hari itu, Dok ya? 11 atau 12 hari? 11 sampai 12 hari pakai oksigen gitu. Baik, sahabat Haluan Riau, itu tadi sebuah artinya sebuah pengalaman ya, story yang langsung dirasakan oleh Profesor Safrinaldi, bagaimana beliau berjuang untuk melawan COVID ini. Nah, bahwa saat ini tingkat kesembuhan yang terus meningkat termasuk di Riau sendiri, ini sebuah kabar baik juga bagi kita semua. Namun ini bukan sebuah hal yang harus bisa menjadikan kita kembali mengabaikan COVID ini sendiri. Nah, sahabat Haluan Riau, untuk talkshow pada hari ini akan ada sertifikat yang akan diberikan kepada para peserta, dan dimohonkan kepada sahabat Haluan Riau yang sudah bergabung agar mengisi daftar kehadiran di Google Form yang sudah tersedia. Nah, kembali Profesor. Ketika Profesor berada dalam posisi perawatan, ya, dan mungkin istri juga terkena ya. Iya. Secara emosional atau tetangga ataupun rekan-rekan, ada enggak Profesor yang mengalami seperti karena memang ada sebagian masyarakat yang
merasa bahwa ini seperti aib. Padahal ini adalah virus, bukan penyakit yang karena perbuatan sesuatu yang terlarang. Gitu. Nah, ini ada enggak Profesor rasakan? Atau bagaimana support dari orang-orang terdekat lah? Ya, alhamdulillah di lingkungan tempat kami tinggal ini, di Jalan Katio, Tangerang Tengah, para tetangga masyarakat di sini luar biasa perhatiannya. Ketika saya memproklamirkan saya COVID-19, itu saya beritahu Pak RT, kawan-kawan di kantor pun saya informasikan, saya kirimkan melalui WA hasil dari swab test yang saya terima dari rumah sakit. Supaya ini tidak main-main, mereka supaya antisipasi segera rapid dan jika perlu melakukan swab, sebab di kantor kami sehari-hari selalu bersama dengan wakil-wakil rektor, dengan tim yang lain, pejabat yang lain. Nah, itu yang gunanya saya sampaikan kepada mereka, saya positif, supaya mereka bisa mengantisipasi sedini mungkin. Mereka pun sibuk, UIR pun heboh, bukan main ketika itu, mendengar saya sebagai rektor terpapar COVID-19 dan positif. Di tetangga begitu disampaikan, kan kejadian yang luar biasa, kita lihat dukungan dari ibu-ibu melalui WA istri saya. Kami bikinkan apa, Bu? Kami bisa menyumbang apa? Jus apa? Makanan apa? Untuk membantu meringankan beban kami. Karena ketika itu baru saya yang di-swab positif, itu tanggal 2 pemberitahuan dari rumah sakit, hasilnya positif. Langsung tanggal 2 itu saya suruh semua anggota keluarga, istri, anak, dan sepupu, untuk melakukan swab test. Nah, mereka pergi swab test, besok hari hasilnya keluar, tanggal 3, istri ternyata positif, dan anak saya dengan sepupu alhamdulillah negatif. Nah, karena kondisi inilah, para tetangga pun tadi seperti disampaikan, punya perhatian dan tidak ada yang memusuhi ataupun menganggap ini aib. Nah, alhamdulillah ini keberuntungan kami punya tetangga yang hebat-hebat seperti itu. Jadi jiwa mereka sangat memahami bahwa ini adalah musibah, ini adalah wabah, bukan yang dicari-cari. Hari ini kita kena, mungkin suatu saat orang lain lagi yang tanpa diminta dan tidak diinginkan untuk terkena dengan paparan COVID-19 ini. Itu kesan dari kami dengan tetangga, dan di kantor mereka mengantisipasi, segera disemprot dengan disinfektan setiap ruangan, dan dilakukan rapid test. Kalau reaktif dari rapidnya ditingkatkan menjadi swab, dan itu digratiskan. Kita tanggung semuanya oleh UIR. Demikian Pak Eka. Terkait pada tadi Profesor mengatakan bahwa sinkronisasi antara pemerintah dengan aturan-aturan yang ada, berarti kan tiap aparat-aparat yang terkait tentu sinkronisasi ini penting. Apakah tadi pernyataan dari Kapolri, sejauh mana aplikasinya di lapangan? Nah, ada kita melihat di lapangan itu tidak artinya belum sinkronnya antara pemerintah dan aparat hukum. Ada di beberapa tempat itu kita temui. Nah, ini Profesor melihatnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan agar sinkronisasi antara aturan itu sendiri dengan pejabat pelaksananya itu dapat berjalan dengan baik. Ya, secara teori dikatakan bahwa konsistensi penegakan hukum itu menjadi modal yang kuat sekali untuk menciptakan
atau menguatkan negara kita. Jadi penegakan hukum yang konsisten. Peraturan dibuat untuk ditegakkan jika ada yang melanggar. Nah, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat, pertama, yang begitu banyak, dan aparat pemerintah, aparat penegak hukum, yang jumlahnya terbatas, tidak memungkinkan untuk bisa mengawasi perilaku masyarakat dalam 24 jam. Karena kita tidak menerapkan adanya jam malam. Sehingga 24 jam bisa saja mereka berkeliaran, dan ini sulit untuk bisa dimonitor oleh aparat hukum dan pemerintah kita. Demikian juga itu kafe-kafe misalnya kan. Demikian juga dengan perhelatan-perhelatan. Artinya resepsi perkawinan yang sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa. Ya, sudah menjadi hal yang biasa saya lihat. Kita perhatikan. Dan sifat kita orang Asia ini kan merasa nggak enak kalau nggak hadir. Nggak enak kalau nggak hadir, perasaan. Padahal di situ ada ancaman. Yang pada akhirnya kita terpaksa untuk mengorbankan perasaan. Sebagian orang mengorbankan perasaan, biarlah nggak hadir demi keselamatan kita dan demi keselamatan yang lainnya juga. Akhirnya tidak hadir. Walaupun nanti ketika bertemu, kenapa tidak hadir, ada perasaan yang tidak enak rasanya. Ini adalah risiko daripada terpapar nanti. Karena seperti dikatakan tadi, ini virus tidak kelihatan, musuh itu tidak kelihatan. Barangkali kalau kita melihat di rumah sakit dan apalagi mengalami sendiri terpapar COVID, kita betul-betul salut dengan tenaga medis kita dalam melaksanakan tugas menghadapi pasien-pasien COVID itu. Pakaian mereka dengan APD-nya luar biasa berlapis-lapis, kemudian dengan keterbatasan jumlah mereka bekerjanya luar biasa untuk mengabdikan diri pada masyarakat yang terpapar COVID, mereka mempertaruhkan nyawanya, sementara obatnya belum ada. Ini dokter sendiri mengatakan obat COVID ini belum ada. Tetapi mereka harus dilakukan perawatan, dilayani dengan maksimal. Ini hal yang sangat berat yang harus kita perhatikan, dan karena itulah kita harus melaksanakan 4M tersebut. Sebab mereka adalah orang-orang yang berada di front linear, di garis depan, untuk menyelamatkan manusia yang terpapar COVID. Dimanapun, termasuk di negara kita, termasuk di negara kita. Kasihan betul, saya sangat salut, berutang budi banyak pada tenaga medis yang bekerja untuk COVID tersebut. Pada usaha tadi atau kegiatan-kegiatan seperti wedding, juga kafe-kafe, ketika sebelumnya ketika ada PSBB ini tidak berjalan dengan yang seharusnya, tapi ketika PSBB sudah lepas, kembali kegiatan perekonomian, artinya kegiatan yang memang tidak bisa kita pungkiri bisa mengundang banyak orang, terutama kafe atau apa. Nah, tapi ada yang di sini ketika memang pemikiran kita kenapa harus dilakukan itu tadi. Kenapa kafe-kafe kembali berjalan dengan tanpa pengawasan yang bagaimana mereka menjalankan protokol kesehatan. Tapi di sisi lain kita juga melihat ekonomi berjalan kembali dengan mungkin kelonggaran ini. Nah, ini hal yang kontradiktif sebenarnya, Prof. Nah, bagaimana Profesor melihat ini? Apa sebenarnya yang harus dapat? Ketika kita pergi ke sini dilarang ekonomi mati. Nah, ketika ekonomi itu dihidupkan, yang
penyakit ini yang berbahaya yang mengintai. Nah, ini sebuah sisi yang memang sangat menyulitkan sekali, Prof. Silakan, Prof. Bagaimana menurut Prof? Ya, keduanya harus jalan, ya, karena ekonomi negara kita juga tidak kuat untuk menopang jika dilakukan lockdown. Jadi ekonomi pun sendi-sendi ekonomi, aktivitas ekonomi dibuka lagi dengan ditiadakannya PSBB, tetapi kita sebagai warga harus tetap melaksanakan 4M tadi. Ke kafe silakan aja ke kafe. Jaraknya diatur nggak? Dipatuhi atau tidak? Tersedia atau tidak ini cuci tangannya? Sabun dan air cuci tangannya. Kemudian pakai masker tidak pengunjungnya. Nah, ini kan perlu diawasi. Sebab yang sangat ditakutkan itu adalah kita bertemu dengan orang-orang yang OTG. Nah, orang-orang yang OTG ini tidak merasakan apa-apa. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah OTG, artinya terpapar COVID OTG, orang tanpa gejala. Dia adalah virus barrier. Dia virus carrier maksudnya. Dia pembawa virus, tapi dia tidak merasakan dia pembawa virus. Dan kita akan kontak. Bisa jadi kontak dengan orang-orang seperti itu. Dan ini banyak berkeliaran. Banyak orang-orang OTG ini saya pikir berkeliaran karena tidak merasakan, dia merasa sehat-sehat saja, imunnya juga tinggi, apalagi usianya juga masih muda. Ini yang sangat berbahaya, rentan bagi orang-orang yang sudah berusia di atas 50 ataupun berusia lanjut. Jadi saya tidak keberatan prinsipnya untuk pintu-pintu ekonomi dibuka kembali, tetapi ya harus pemilik kafenya, pemilik restorannya harus betul-betul memperhatikan untuk keselamatan kita semuanya. Ini kan untuk kita semuanya. Karena moto yang dipakai itu, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ini kan bagus sekali kalau kita saling menjaga. Seperti itu, Pak. Untuk apa mungkin saran-saran untuk seperti pasar-pasar tradisional. Ini kan memang sangat sulit sekali untuk dilakukan pengawasan secara maksimal. Mungkin kalau kafe izinnya mungkin bisa diancam atau yang lainnya. Nah, berbeda dengan pasar-pasar tradisional kita, Prof. Ini gimana, Prof? Inilah problem kita, Pak. Banyak sekali masalah yang harus dihadapi, diselesaikan oleh pemerintah. Dan pemerintah sendiri tidak sanggup dia. Tidak sanggup untuk mengawasi, menegakkan aturan, menjangkau ke berbagai sudut ataupun elemen masyarakat, tempat-tempat ekonomi seperti pasar-pasar tradisional, pasar pagi, pasar sore, pasar kaget, dan segala macam itu. Karena keterbatasan dari pemerintah kita, aparatnya, sehingga ini diabaikan, tentu berisiko untuk naiknya kembali angka positif COVID di daerah, di negara, karena hal-hal yang seperti itu. Dan kesadaran masyarakat, ya seperti tadi disampaikan, apa benar ada COVID itu? Oh, sehari-hari saya ke pasar, saya jualan katanya, nggak pakai masker, bertemu dengan orang banyak, nggak apa-apa katanya. Sehingga antara percaya dan tidak percaya aja COVID itu ada. Nah, bagi orang lain, sebagian orang lain sudah terpapar dia. Dan kita kan sangat kaget membaca berita hari ini, sekian puluh orang pegawai di WHO, World Health Organization, terpapar ataupun positif COVID-19. Nah, ini kan luar biasa. Rumah Sehat Dunia itu, organisasi dunia, WHO, puluhan, 30 berapa orang itu terpapar COVID-19. Yang selalu mengkampanyekan untuk hidup sehat, 3M ataupun 4M, nah mereka sendiri kena. Gitu, Pak. Kenapa saya katakan tadi masalah pasar tradisional, karena memang ada beberapa pasien yang memang sepertinya menjadi cluster di sana.
Dan kebetulan orang tua saya sendiri kenanya di sana loh, di pasar tradisional. Nah, tapi alhamdulillah juga sudah sembuh seperti dokter. 1 bulan juga di rumah sakit. Nah ini kan selanjutnya kebetulan dokter kan seorang akademisi. Saat ini pemerintah Provinsi Riau sedang mengkaji persoalan proses belajar mengajar untuk tatap muka kembali. Tapi sampai saat ini masih dalam kajian. Ini mungkin termasuk saya kira untuk sivitas akademika sendiri, apakah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka kembali, kuliah kembali seperti biasa. Nah, di UIR sendiri pun seperti apa saat ini kondisinya. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang baguslah solusi bahwa proses belajar mengajar ini bisa kembali seperti biasa. Karena memang harus diakui ketika anak belajar di rumah dengan orang tua berbeda dengan belajar dengan guru. Ini mungkin orang-orang tua merasakan itu sendiri. Semuanya merasakan itu, bagaimana sebenarnya sulitnya seorang guru mengajar. Sisi positifnya memang ada di sana. Mungkin ada solusi atau apa yang harus dilakukan saat ini, Prof? Ya, dari 54 juta, hampir 55 juta yang terpapar COVID di dunia, 1 juta lebih itu adalah anak-anak. Itu statistiknya, 1 juta lebih merupakan anak-anak yang terpapar COVID. Tentu ada juga yang meninggal, atau banyak juga meninggal. Karena COVID itu tidak pernah membedakan anak-anak, remaja, orang dewasa, ataupun orang tua lanjut usia. Nah, terkait dengan pendidikan offline kembali, tatap muka, wacana itu sudah dimunculkan kembali di Kota Pekanbaru, seiring dengan status dari Pekanbaru itu sudah orange katanya, tidak lagi merah. Tentu pemerintah punya kajian dan pertimbangan-pertimbangan yang matang membuka sistem offline untuk sekolah-sekolah. Di antaranya adanya surat persetujuan dari orang tua bahwa anaknya akan offline, artinya akan ke sekolah kembali, tatap muka, tidak lagi secara daring. Nah, ini tergantung dari orang tua. Jika orang tua mengatakan tidak mengizinkan, maka kemudian tidak ada paksaan dari sekolah agar anak itu harus ke sekolah juga, tidak. Tapi ini kita lihat terus perkembangannya. Sedangkan di kampus, kami memandang kesehatan dan keselamatan nomor 1. Memandang kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, baik itu dosen, baik itu pegawai, dan mahasiswa. Oleh karena itulah, sistem daring masih terus dipertahankan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, dan kami selalu mematuhi ketentuan pemerintah. Himbauan pemerintah, jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, belum mencabut sistem daring dalam perkuliahan di kampus-kampus, maka kita akan terus laksanakan sistem daring ini. Dan alhamdulillah cukup efektif dalam pelaksanaan perkuliahan, transfer of knowledge antara dosen dengan mahasiswa. Untuk semua kehidupan akademik di UIR sejak bulan Maret kita laksanakan secara daring, termasuk wisuda. Alhamdulillah sudah 2 kali wisuda kita laksanakan semuanya dengan daring, Pak. Jadi kami tidak main-main dengan COVID ini, karena di UIR sudah 2 orang makan korban. Sahabat kami sudah 2 orang yang meninggal dunia karena COVID. Kita tidak inginkan ada yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sudah begitu ketatnya kami, masih saja ada korban-korban meninggal dunia karena COVID. Jadi ini jadi pelajaran yang sangat penting bagi kami. Kami harus bantu pemerintah menegakkan aturan, memberikan contoh,
di Riau ini. Baik, sahabat Haluan Riau, kembali kami ingatkan agar mengisi kehadiran pada Google Form yang telah tersedia, karena Haluan Riau akan memberikan sertifikat untuk peserta-peserta talkshow pada hari ini. Nah, baik, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab pada Profesor. Tapi sebelum itu, saya mau ucapkan selamat datang nih kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu, Bang Jawalter. Selamat bergabung, Bang. Mungkin saya ingin juga meminta pendapat lah dari Bang Jawalter terkait pada kondisi COVID di Indragiri Hulu saat ini, karena memang kita melihat Indragiri Hulu awal-awal adem dan sekarang malah terus naik, tapi mudah-mudahan tidak begitu signifikan lagi. Silakan mungkin Bang Jawalter, ada nggak yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Rektor yang saya hormati dan seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Pertama, izin Pak Rektor saya menyampaikan selamat kepada Haluan yang menggagas terlaksananya acara ini, karena ini bagian daripada informasi sangat penting saya rasa, makanya saya tertarik untuk ikut bergabung. Semoga Haluan semakin terdepan dan memberikan informasi-informasi yang lebih baiknya. Perlu kita informasikan Pak Eka, Pak Rektor, bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu memang dari bulan Agustus, September tadinya stagnas, tidak ada penambahan, cuman ada peningkatan sedikit di bulan Oktober dan memasuki November, di mana yang terkonfirmasi pada saat ini itu sudah mencapai angka 405 orang maksud kami. Dari 405 orang tersebut, 32 orang di isolasi mandiri, sedangkan yang dirawat di rumah sakit ada 22 orang, dan sudah dinyatakan sembuh cukup banyak, sebanyak 345 orang, dan yang meninggal dunia ada 6 orang. Kita melihat kasusnya memang terjadi tren penanjakan pada bulan Oktober-November, tapi penambahan kasus yang terkonfirmasi perharinya itu tidak begitu signifikan, itu hanya ada penambahan 1 atau 2 orang. Mudah-mudahan ini cepat berlalu, Pak Eka. Saya ada mau bertanya sama Pak Rektor ini, bisa bertanya Pak Eka? Silakan. Pertanyaan saya begini Pak Rektor. Kira-kira menurut pandangan Pak Rektor, secara analisa perhitungan Pak Rektor, kapan kira-kira berlalunya pandemi COVID-19 ini Pak Rektor? Itu yang pertama Pak Rektor. Saya analisa Pak Rektor lah, biar memberikan optimisme semakin positif masyarakat kita bahwa ini akan berlalu juga. Yang kedua Pak Rektor, kayaknya ada hikmah dari pandemi COVID-19 yang kita rasakan ini Pak Rektor, terutama penggunaan digitalisasi. Ini kan sekarang lagi tren ini, penggunaan Zoom meeting dan sebagainya, dan webinar dan sebagainya, online dan sebagainya. Kira-kira menurut pandangan Pak Rektor, ke depannya bagaimana era informasi berbasis teknologi ini, peluangnya ke depan dengan ada kejadian pandemi COVID-19? Mungkin 2 itu aja pertanyaan saya dulu, Pak Eka. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rekanda Jawalter.
Beliau ini Prof juga sebagai juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi tiap hari beliau update, sampaikan kepada media, sampaikan kepada khalayak informasi-informasi terkait pada COVID. Maka data-data itu sama beliau semua, Prof. Nah, mungkin saya pikir langsung saja Prof menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Jawalter tadi terkait pada ini kapan berlalunya. Semua berharap nih kayaknya. Semuanya berharap kapan berlalunya. Kalau bisa besok berlalu. Nah, yang kedua terkait pada kemajuan ya, artinya sebuah hal positif yang juga bisa kita ambil dari kasus pandemi ini. Digitalisasi, nah mungkin penguatan informasi melalui teknologi ke depan akan seperti apa? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Jawalter. Semoga sehat selalu dan sukses dengan tugas-tugasnya di Indragiri Hulu. Kapan berakhirnya, aduh saya nggak bisa meramal-ramal juga ini. Karena sudah banyak didiskusikan kapan berakhir, ini tidak akan pernah berakhir wabah ini. Akan selalu ada, tergantung kita untuk meminimalisirnya dengan melaksanakan 3M dan 4M tadi. Nah, kalau kita disiplin, insya Allah angkanya akan landai, dan ini harus terus-menerus. Sebab obatnya belum ada, dan vaksinnya baru akan. Jadi belum bisa direalisasikan. Kita berharap semua masyarakat dunia berharap vaksin ini akan segera dapat dinikmati oleh penduduk bumi ini dan kita di Indonesia pada awal tahun 2021 nanti. Apakah dengan vaksin akan bisa menyelesaikan masalah? Belum tahu juga. Karena kita tidak punya pengalaman dengan COVID sebelumnya. Meskipun namanya COVID-19. Tidak pernah ada COVID-18, COVID-17, dan COVID-1. Tiba-tiba langsung COVID-19. Jadi nggak bisa kita tentukan kapan berakhirnya, karena ini adalah wabah. Kita hanya bisa berdoa, semoga badai COVID ini segera berlalu. Kemudian, ya ini sebagai akselerasi sebetulnya. COVID ini mempercepat diimplementasikannya sistem digital, sistem daring, atau sistem online. Kondisi seperti ini diramalkan sebetulnya akan terjadi pada 20 tahun yang akan datang. Betul-betul terjadi dunia yang maya. Jadi cyber world, dunia maya. Kampus maya. Nggak ada gunanya sekolah, nggak ada gunanya kampus-kampus yang besar gedungnya, megah gedungnya, karena tidak akan ada orangnya lagi nanti. Semuanya dilakukan dengan cara daring ataupun online. Di beberapa negara sudah eksis namanya Cyber University, Universitas Dunia Maya. Itu sudah besar jumlah mahasiswa. Di Indonesia juga dengan universitas terbuka. Hampir sama seperti itu konsepnya. Bahkan sebelum COVID ini terjadi saja, sistem pendidikan tinggi di Indonesia sudah sangat dianjurkan dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Jadi dengan menggunakan sejauh mana sebuah program studi itu sudah melaksanakan teknologi informasi dalam menunjang pembelajaran, sistem pembelajaran dosen dan mahasiswa. Ini sudah dipertanyakan menjadi salah satu penilaian dalam perenggingan universitas di Indonesia atau perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian COVID datang, akhirnya dipercepat. Ini yang seharusnya terjadi 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang, harus kita laksanakan, harus kita implementasikan sekarang. Siap ataupun tidak siap kampus, ataupun kita, sekolah misalnya. Heboh kan, memang tidak siap, tapi harus kita lalui. Jadi
Pak Jawalter, saya pikir ini salah satu hikmah yang positif bahwa kehadiran teknologi informasi dengan sangat terpaksa kita maksimalkan untuk menjadikan solusi agar proses untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Demikian Pak Eka. Ya, terima kasih Prof. Mungkin ada sahabat Haluan Riau yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Silahkan diangkat tangan bagi yang akan bertanya. Dan saya ingatkan kembali kepada sahabat Haluan Riau, jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di Google Form. Nah, untuk pendistribusian sertifikat dari Haluan Riau nanti untuk pelaksanaan talk show ini berdasarkan absen nanti. Silahkan mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya. Ya mungkin begini Prof. Profesor kalau tidak salah dulunya tidak berkeinginan menjadi orang hukum, sarjana hukum. Kayaknya ingin menjadi dokter ya. Iya. Ya artinya satu hal yang saya juga lihat dari profesor bahwa profesor ini kalau bisa dibilang itu wartawan kampus juga. Artinya bahwa profesor ini hobi akan menulis. Sudah banyak buku yang sudah terbit. Nah, ada enggak keinginan untuk membuat buku lagi terkait pada pengalaman dan juga untuk bercerita tentang COVID ini? Ada enggak keinginannya, Prof? Jadi Eka ini sudah kita lakukan. Ya. Pada awal mulainya COVID ini di Indonesia, bulan Maret mulainya. Nah, di bulan April kami dengan perhimpunan penulis Indonesia di yang anggotanya dari seluruh Indonesia, para penyair, para penulis buku apa saja yang akademisi bergabung situ. Kita diminta siapa yang berkeinginan untuk menulis tentang COVID. Untuk menulis tentang COVID, nanti dibuatkan deadline waktu itu di sekitar bulan April, akhir April, disubmit, kemudian akan dihimpun oleh redaksi dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, alhamdulillah buku setebal 600 halaman oleh 100 sekian penulis sudah terbit di Balai Pustaka. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu penulis dari aspek hukum tentang COVID itu. Dengan beberapa rekan dari UIR juga seperti Pak Parunas juga memberikan tulisannya. Jadi ini kebanggaan sendiri di era COVID kita punya sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk masyarakat. Jadi sudah ada itu Pak. Dan menulis ini memang jadi bagian dari hidup kami di kampus. Saya pribadi, penelitian, yang kita. Luar biasa, mungkin nanti kami bisa dapatkan juga buku itu, Prof. Ya. Tahu kenang-kenangan tuh Haluan Riau atau gimana. Iya. Terakhir mungkin Prof, karena memang waktu juga, kami ingin ada closing statement lah dari Profesor untuk sahabat-sahabat Haluan Riau dan juga untuk kami lah yang memang bekerja di lapangan yang rawan juga untuk bisa terserang ini. Nah, kami juga harus waspada karena memang tiap hari kami di lapangan karena tak ada liputan itu yang online. Jadi kita harus bertemu juga. Nah, ini mungkin closing statement lah dari Profesor seperti apa? Ya, ada beberapa hal closing statement. Pertama, terima kasih pada Haluan Riau yang sudah mengundang saya pada sore hari ini, siang atau sore hari ini untuk menjadi narasumber berbagi tentang COVID.
di era pandemi ini untuk menghidupkan optimisme kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, terima kasih pada Haluan Riau melalui Bu Ani yang sebagai narahubung, sehingga acara ini bisa kita laksanakan pada sore hari ini. Dan yang ketiga, kami mendoakan semoga rekan-rekan jurnalis semua yang meliput ke lapangan, karena tadi dikatakan nggak ada meliput secara daring, di lapangan langsung kepada TKP, berdoa supaya selamat, ya, terhindar dari paparan COVID, dan tolong dilaksanakan 4M tadi, 3M paling tidak, 3M. Dan yang terakhir, mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada tenaga medis kita. Yang 24 jam mereka mempertaruhkan nyawanya untuk merawat pasien-pasien COVID di setiap rumah sakit, di setiap tempat-tempat isolasi. Jangan kita sia-siakan pengorbanan mereka dengan cara kita tidak peduli dengan 3M atau 4M. Mari kita sama-sama mendukung aturan, kita tegakkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, 4M. Mudah-mudahan Indonesia kasus COVID-nya bisa melandai dan aktivitas ekonomi tetap berjalan yang baik, masyarakat bisa sehat terus dengan keluarga masing-masing. Itu yang kita sama-sama harapkan. Demikian Pak Eka, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan selama 1 jam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haluan Riau, terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting hari ini. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan bagaimana kita menurunkan risiko infeksi ini. Di antaranya tadi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mungkin seperti yang dikatakan Profesor juga, jangan jauhi kerumunan, dan mungkin ada hal seperti nutrisi, jaga nutrisi tubuh, tidur mungkin sebelum jam 11 malam, bangun sebelum jam 5 subuh, terakhir olahraga yang rutin. Artinya mengobati memang penting, namun mencegah lebih baik. Terima kasih atas kehadiran seluruhnya, sahabat-sahabat Haluan Riau. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi, dan kami harap tidak menutup dulu, kita foto bersama dulu, mungkin diambil dulu seluruh dokumentasinya. Ada kawan-kawan, silahkan. 1, 2, 3. Sehat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali, dan mudah-mudahan kita juga dijauhi dari COVID-19 ini. Mungkin kami mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan talkshow ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru,
disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat